Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan partai-partai koalisi dan oposisi menyatu tolak pemilu proporsional tertutup. Ada terbuka dan ada tertutup. Inilah yang kemudian menjadi pembahasan topik hari ini dan bahkan menjadi trending. Dan untuk disimak menambah wawasan seperti apa kondisi hari ini begitu kan. Sebelum ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu di Twitter seperti ini. Ini komentar-komentar dari AHY ya. Siang ini bersama dengan 7 pimpinan parpol kami menyampaikan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Sejak awal PD Demokrat menolak dengan tegas wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Pada kesempatan ini saya sampaikan setidaknya 2 alasan mengapa kami menolak. Ini cukup menarik sekali begitu kan. Dan ini, pertama, jangan ada hak rakyat yang dirampas. Sistem pemilu tertutup membuat rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya. Kita berharap wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih adalah benar-benar bisa membawa perubahan dan perbaikan. Jangan sampai rakyat seperti membeli kucing dalam karung. Wow, sangat menarik. Kedua, parpol juga perlu menjaga semangat para kadernya. Sistem pemilu proporsional terbuka tentu memberikan ruang dan peluang yang adil untuk setiap kader. Jangan sampai mereka yang berjuang mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Mudah-mudahan perjuangan ini bukan hanya perjuangan partai politik tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Bagi calon-calon politik atau calon-calon anggota legislatif atau konstituennya, kalau hanya gambar partai yang dicoblos lalu kemudian orang tidak mengenal siapa anggota dewannya, siapa yang mau mencalonkan diri di dapilnya sendiri begitu kan. Ini kan cukup aneh sekali begitu kepada ini begitu kan. Bahkan dalam aturan-aturan seperti ini ya lebih baik kita terbuka saja begitu kan. Tolak terhadap sistem pemilu proporsional tertutup ini. Mantap Ketua Demokrat, semoga bisa satu kata dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikannya. Ketum AHY pemimpin yang emang oke. Dan bahkan ini kami menolak sistem pemilu proporsional tertutup ini. Mantap PD Ketum, banyak sekali. Sistem sudah rusak tambah ide yang tidak menjaga demokrasi. Ini pesanan siapa ini? Berbenah ke arah yang lebih baik. Kalau tidak salah ya antara Partai PDIP dengan Demokrat dengan Partai Gerindra yang setuju dengan proporsional terbuka begitu kan. Bahkan dalam kutipan ini banyak sekali hari ini dan menjadi trending topik terhadap kebijakan-kebijakan ini yang harus kita hapus begitu kan. Bahkan proporsional tertutup itu menurut saya pribadi ya setidaknya ada sesuatu yang dimainkan peran di sini begitu kan. Bahkan seolah-olah peran atau kepentingan para kader dan konstituennya yang seharusnya mendukung atas siapa begitu kan, lalu kemudian tertutup begitu. Dalam artian tertutup itu ya hanya dicoblos logo partainya sendiri begitu kan. Ini sangat-sangat tidak menarik sekali kepada demokrasi kita begitu kan. Kalau terbuka inilah yang kemudian sistem yang harus kita apresiasi begitu kan. Dan saya setuju sekali dengan pendapat para parpol ini begitu. Dan anehnya lagi begitu kan. Kenapa orang-orang atau partai-partai lain seperti Partai PDIP dan Gerindra selalu melakukan sistem pemilu tertutup begitu kan. Kenapa begini kan, secara tidak langsung bahwa sistem pemilu tertutup itu membuat rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya begitu kan. Kalau terbuka kan enak begitu, siapa yang harus kita pilih begitu. Dan bahkan kalau tertutup rentan sekali terhadap suap yang ada di negara kita begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kalau ini terjadi. Bahkan dari beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, partai-partai koalisi dan oposisi menyatu tolak pemilu proporsional tertutup. Ini banyak sekali.
Bahkan ini para elit dari 8 partai politik yang kursi di Senayan menggelar pertemuan untuk menolak terhadap wacana pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, terpampang 8 bendera parpol, di antaranya Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, dan P3, kecuali bendera PDIP yang tak terpasang pada pertemuan tersebut. Dan bahkan ya tampak hadir Ketua Umum Golkar, Zulkifli Hasan, dan Ketua AHY Demokrat, PKS Ahmad Saihu, dan Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali, dan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, Wakil Ketum P3 dan sebagainya ditemui di lokasi itu membahas terkait dengan demokrasi, ya sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai dan gugatan terkait yang dilayangkan ke KPK. Akankah selama ini KPK menanggapinya? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini, begitu kan? Bahkan ya rencana ini mereka akan menyuarakan penolakan sistem proporsional tertutup di mana pemilih ya hanya diberikan pilihan untuk mencoblos partai dan bukan calon anggota legislatif dalam Pilpres 2024. 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR sebelumnya menyampaikan sikap bersama agar meminta Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau pencoblosan. Dalam artian apa? Dalam artian keterbukaan inilah yang kemudian menjadi anggota legislatif itu terbuka kepada siapapun, begitu kan, tidak hanya kepada rentan sekali untuk memainkan suap menyuap terhadap terhadap kalau tertutup, begitu kan, yang seharusnya yang A menang lalu kemudian yang nomor 2 yang kalah, begitu, yang seharusnya yang kalah nomor 2, nomor 3 yang menang, kan tidak fair sama sekali, begitu kan. Ini yang sangat disayangkan. Demokrasi kan sudah baik, begitu kan. Bahkan 8 fraksi tersebut sudah ada Partai Golkar, ada Gerindra juga ya di sini ya, ada Gerindra, Demokrat, PKB, dan Partai Nasdem, P3 dan PKS, PDP. Yang kemarin itu yang saya bacakan itu tadi itu 7, begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah yang seharusnya kita lakukan oleh para ketua parpol untuk selalu mendukung kader-kadernya itu sendiri, begitu. Ini sangat menarik juga, begitu kan. Bahkan ini Airlangga, Zulhas hingga AHY bertemu gandengan tangan di Dharma Wangsa. Ini banyak sekali. Bahkan 8 partai politik di parlemen menggelar pertemuan hari ini, pertemuan di dalam rangka membahas sistem proporsional tertutup dan terbuka pada pemilu 2024. Pantauan dari Titik.com di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai atau parpol, diantaranya ketua umum ada Harimurti, ada AHY, ada Airlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ada PKB, dan ada PKS Ahmad Saihu, dan juga ada Sekjen Nasdem, ada Wakil Ketua Umum Wakil Ketum Golkar Nurul Arifin, dan Ketua P3, dan bahkan ada Gerindra terlihat di lokasi acara. Artinya PDIP satu-satunya PDIP yang setuju terhadap proporsional proporsional terbuka, begitu kan. Ini artinya bahwa apa yang selama ini dilakukan berarti ya kalau tertutup ya gimana ya untuk memilih, begitu kan, rentan sekali untuk seseorang untuk menyuap A menyuap B, begitu, apalagi KPU, begitu kan. Maka proporsional ini kalau terbuka ini kan sangat enak sekali, siapa yang menang, siapa yang dapat suara banyak, kira-kira seperti itu, begitu logikanya, begitu. Kalau ini kan kebalik sekali, begitu. Dan bahkan dalam undang-undang ya terhadap MK, putusan MK nomor 22 PU 2008 pada 23 Desember 2008 itu mempertahankan pasal 168 ayat 2 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi kita, begitu. Yang terakhir adalah mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, karena yang saya katakan tadi rentan sekali untuk disuap KPU, begitu kan. Kalau ini dilaksanakan secara tertutup, begitu, yang awalnya yang A yang menang suaranya ya terus kemudian menghabiskan uang banyak, lalu yang menang adalah B misalnya. Ini kan tidak elok sekali, tidak etis sekali dalam berdemokrasi, begitu kan. Ya karena memang kenapa seperti ini? Karena hak rakyat yang sudah dipilih anggota legislatif suaranya terbanyak malah kalah, begitu kan. Justru yang tidak didukung itulah yang menang, begitulah. Jadi inilah kelemahan dari proporsional tertutup, begitu kan.
Ini kelemahan-kelemahan begitu kan. Bahkan proporsional terbuka itu mengajar kita demokrasi, siapa yang bertarung secara sehat, siapa yang tidak. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Kenapa dia hanya partai PDIP yang ngotot sekali begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali, dan bahkan ya komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali dengan komentar-komentar apa yang disampaikan oleh dari keputusan MK begitu kan. Dan bahkan ya sebetulnya MK itu harus melek terhadap demokrasi hari ini begitu. Ini tolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup ini, mantan ketua Demokrat semoga bisa satu kata dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikan. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Bahkan sistem ini sudah rusak ditambah ide yang tidak menjaga demokrasi. Ini pesanan siapa begitu. Ya, banyak sekali yang men-tweet mereka. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.